Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada program Sapa Kaltim bersama saya Jusni Ananda Fitri. Pada program kali ini kita akan membahas tuntas terkait jurnalisme dan wartawan. Oleh karena itu, pada talk show pagi hari ini kita akan mengangkat tema terkait kisah di balik kata perjalanan jurnalis dan sastrawan. Pada talk show pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Intoni Swan selaku Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim. Selamat pagi Bapak. Kemudian di sini juga ada Pak Hamdani selaku Ketua Harian Dewan Kesenian Kaltim. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak, terkait jurnalisme ini, kira-kira untuk pengalamannya sendiri, apa sih yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang jurnalis? Mungkin boleh dari Pak Into Niswan dulu. Ya, saya itu berangkatnya jadi jurnalis itu bukan langsung ya. Saya aslinya penulis artikel. Penulis artikel itu sudah dimulai sejak tahun 88. Waktu saya masih kuliah di UNTAK, saya sudah rajin mengirim artikel ke berbagai media, termasuk harian pertama waktu itu di sini Manuntung yang sekarang Kaltim Post. Jadi background saya itu penulis artikel sebetulnya. Kemudian tahun 89 ya, sekitar bulan Juli itu saya ditawari oleh almarhum Pak Aan ya, Redpelnya Manuntung untuk jadi wartawan. Waktu itu saya ditempatkan di Tanjung Selor yang sekarang Bulungan. Ya, yang Tanjung Selor itu ibu kota Bulungan. Nah, sekarang Bulungan, seluruh Kabupaten Bulungan itu menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Ya. Jadi saya mulainya dari sana, dari pelosok. Di sana tidak ada wartawan lebih senior untuk bertanya. Jadi saya termasuk jurnalis otodidak. Nah, saat itu saya panduan saya hanya banyak membaca harian Kompas, kemudian ditambah dengan rajin membaca ya. Akhirnya saya dari September 89 sampai sekarang jadi jurnalis. Masih aktif menulis. Masih aktif sebagai jurnalis. Ya. Nah, selain itu Pak, untuk kesibukannya sendiri saat ini? Untuk kesibukan perjalanan saya itu setelah dulu disebut itu koresponden ya. Wartawan yang bekerja di luar kantor pusat redaksi disebut koresponden. Kemudian 91 saya dipindah ke Samarinda, kemudian dipindah ke Tenggarong, kemudian saya bekerja di lapangan hanya 2 tahun. Ya. Tahun 93 saya sudah jadi redaktur halaman daerah, redaktur halaman opini sama halaman Jawa. Ya. Sampai sekarang saya masih menulis. Menulis. Pak. Nah, kalau untuk Pak Hamdani sendiri gimana nih Pak terkait pengalamannya dan apa sih yang memotivasi akhirnya menjadi jurnalis? Saya tuh berawal dari menulis artikel juga, menulis naskah drama, puisi waktu di kampus. Nah, ternyata karya-karya saya di seni itu dalam dunia penulisan itu dimuat di koran kampus namanya Meluarman, Universitas Meluarman itu ya, oleh Pak Burhan Dahlan, Pemretnya dengan Pak Sapudin Pernyata, Pak Rijal Effendi pada waktu itu menarik saya menjadi wartawan di koran kampus tersebut. Sampai sekitar tahun 86 saya keluar. Begitu keluar tahun 87 diajaklah oleh kawan-kawan, oleh Pak Tatang Dino Hero itu ke Mingguan Suara Kaltim. Mingguan namanya Mingguan Suara Kaltim, tapi kadang-kadang terbitnya bisa sebulan cuma 2-3 kali begitu. Tapi sebutan labelnya Mingguan Suara Kaltim. Nah, di sanalah saya belajar menulis berita, menulis artikel, feature dan lain sebagainya.
seraya saya juga masih aktif menulis karya-karya sastra, drama di kegiatan berkesenian. Nah, rupanya pada tahun 90-an saya lebih muda ketimbang Pak Into masuk Manuntung. Tahun 90-an saya diajak oleh Pak Saprio Tehano, Pak Rijal Effendi gabung ke Manuntung juga pada waktu itu. Cuma saya spesialisasi berita-berita budaya, seni dan hiburan. Saya nggak boleh keluar dari sana. Bahkan dulu pernah kita Manuntung itu pernah hariannya kan sampai Sabtu. Nah, hari Minggu itu 8 halaman kami kerjakan 3 orang. Beritanya mulai hiburan, seni, budaya, yang fashion dan lain sebagainya digarap cuma oleh 3 orang. Pak Saprio sebagai redakturnya, saya sebagai koresponden atau wartawan di Samarinda, Tias Cahyo itu di Balikpapan. Itu hampir setahun kami gauli itu, nggak lupa pulang ke rumah, tidur di kampus untuk kejar deadline 8 halaman media yang berisikan berita-berita budaya. Nah, rupanya jodoh saya dengan Manuntung tidak lama. Tahun 92 karena ada catatan, ada persoalan, saya akhirnya ke Suara Kaltim tahun 92 sampai dan seterusnya. Alhamdulillah ternyata pimpinan di Suara Kaltim itu, pimpinan redaksi Pak Tatang itu melihat saya berpotensi di bidang lain. Saya jadi redaktur olahraga. Ada sekitar setahun lebih dikembalikan ke budaya. Kemudian di politik, di daerah. Jadi saya yang pernah saya redakturi dan wartawan juga olahraga, bukan saya karena atlet, tapi saya senang baca-baca berita olahraga, nonton olahraga. Saya hafal nama pemain bola, pemain basket, pemain cabur-cabur olahraga lainnya. Nah, sementara saya tetap aktif dalam menulis berita-berita tentang kebudayaan. Kemudian saya juga latar belakang saya kan Visipol Unmul, seperti Pak Jasmin juga tahu sedikit-sedikit tentang politik. Saya juga menulis tentang politik, artikel picture tentang politik. Cuma itu tidak terlalu saya seriusi karena saya pada waktu itu juga pelaku di partai politik. Jadi saya tidak enak menulis politik sementara saya aktif di salah satu partai politik. Nah, itu ke aktivitas saya di media, di jurnalis itu sampai sekitar tahun 2000-an. Nah, pada tahun 2000-an itulah ada peristiwa yang menarik. Tabloid Menara di mana saya repelnya pada waktu digugat oleh seorang pejabat tinggi negeri ini, Kaltim 7M, karena memberitakan satu berita yang menyinggung kepala daerah Kaltim pada waktu itu di pengadilan 7M. Kami kalah, tinggal harus bayar 1M. Begitu kami naik banding, tahu-tahu dicabut, diajak berdamai oleh kepala daerah tersebut. Berarti melalui proses yang panjang ya Pak? Oh, panjang sekali prosesnya. Saya pernah dipukuli, pernah dikepung kantor kami, pernah disambat-sambati. Nah, ini menarik. Waktu itu saya menulis tentang festival waria. Saya juga jadi juri. Begitu besok pagi keluar rumah, saya diteriaki dengan salah satu waria peserta kontes itu, "Oi, ini kurang ajar, kawan sekampung dikalahkan." Itu waktu itu saya meliput juga dijadikan juri. Jadi banyak sekali hal-hal yang menarik. Intinya memang dunia jurnalis itu mengasihkan. Sampai sekarang saya ikut Pak Into di Niaga. Selebihnya saya tidak bisa keluar dari dunia jurnalis dan dunia kebudayaan, dunia kesenian. Saya terperangkap di situ, di dua dunia itu. Pernah jadi guru 5 tahun, tapi saya akhirnya balik lagi ke kebudayaan dan jurnalis ya. Berarti itu tadi merupakan pengalaman yang berkesan ya Pak ya, dan tantangan menjadi seorang jurnalis bagi Pak Hamdan. Nah, kalau untuk Pak Intoni Yuswan sendiri nih gimana nih Pak terkait pengalaman yang paling berkesan dan tantangan yang dihadapi selama menjadi jurnalis ini? Tantangan yang terberat jadi jurnalis itu konsistensi
dan tetap berupaya kita independen. Itu paling berat. Karena tantangan itu berubah-ubah. Kita pindah ke daerah lain, tantangannya tetap sama. Lain lagi, cuman orangnya lain ya. Saya tantangan pertama itu adalah saya kan ingin lewat kemampuan saya menulis itu saya mau menebarkan demokrasi ya, mengajak masyarakat terbiasa beda pendapat misalnya. Dan saat-saat itu di Bulungan itu sangat berat sekali karena masyarakatnya kan masyarakat termasuk homogen lah, ada 3 suku besar di situ. Padahal misi kita adalah bagaimana di antara masyarakat itu terbangun ya kebiasaan menyampaikan pendapat secara terbuka, kemudian terbiasa berbeda pendapat itu tidak masalah. Dan itu sangat berat. Apalagi kebetulan saat itu Bulungan itu wilayahnya militer. Bupatinya militer, ketua DPRD-nya militer, tentara, bupatinya tentara, Kodim masih dominan saat itu, tapi insya Allah semuanya bisa lewat komunikasi. Yang penting kita jurnalis tuh kalau ketemu orang ya kita jelaskan maksud dan tujuan kita menjalankan profesi itu. Kemudian yang terberat, yang paling membahagiakan adalah ketika berita kita itu saya lebih cenderung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saya ingin lewat tulisan saya itu, lewat berita saya itu nanti produk akhirnya pemerintah tergerak hatinya membuat perda ya. Kalau jalan rusak itu habis kita beritakan 2 minggu sudah diperbaiki. Itu sangat membahagiakan. Sangat membahagiakan. Nah, kalau dari Pak Hamdan sama Pak Intoniswan sendiri, apa sih yang akhirnya Bapak rasakan berdua tentang jurnalis ini, yang akhirnya Bapak merasa bahwa berita yang ditulis ini berdampak gitu untuk orang banyak? Ya, dampaknya itu sebetulnya sangat bisa diukur. Tapi dampaknya itu tidak semua langsung berdampak ya. Saya juga pernah stres ya, sebetulnya stres. Saya salah membuat perhitungan ya. Itu waktu saya tugas di Tenggarong. Waktu itu saya mengkritik kendaraan roda 4 tidak boleh masuk ke pasar Tangga Arung. Tapi saya kurang cross check mengapa timbul larangan itu, gitu timbul larangan itu. Rupanya larangan itu dibuat karena waktu itu bukan dilarang, hanya mobil plat merah yang boleh masuk ke dalam pasar Tangga Arung, mobil umum tidak, gitu. Yang kecil-kecil. Aku bilang, rupanya itu saya salah perhitungan. Akhirnya semua kendaraan roda 4 tidak boleh masuk ke dalam pasarnya. Daripada ribut, kata kepala dinas PU-nya itu Awang Dharma Bakti, Pak Into ini daripada bikin ribut aja, bagus semua kendaraan aja, nggak boleh masuk pasar. Akhirnya sampai sekarang itu saya masih ingat, itu masih menghantui saya, karena saya salah perhitungan, kurang cek recheck, kurang cross check, kurang klarifikasi kenapa timbul hanya boleh kendaraan roda 4. Itu jadi ada juga kalau kita menekun itu ada juga yang tidak kesampaian ya, ada juga yang kita inginkan tercapai. Pada dasarnya menulis itu perlu banyak pertimbangan dan perlu dicek lagi ya Pak, agar berita yang dikeluarkan itu dan kita harus itu namanya jurnalisme klarifikasi. Setiap kita abaikan klarifikasi ada risikonya, baik untuk kita maupun untuk publik ya, maupun untuk narasumber. Jadi sebetulnya seperti itu. Oke, baik Pak.
Baik, semakin lama semakin menarik nih yang kita bahas terkait jurnalis. Nah, mungkin selanjutnya akan kita bahas lebih tuntas lagi di segmen berikutnya. Oleh karena itu, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Kaltim. Baik saudara, kembali lagi pada program Sapa Kaltim. Nah, tadi kita sudah membahas terkait pengenalan jurnalis dan sastrawan. Mungkin kita akan menggali lagi gimana sih perjalanan sebagai sastrawan dan jurnalis ini, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih cara Bapak sebagai wartawan atau jurnalis selama ini dalam menilai objektivitas dalam menulis berita, seperti itu Pak. Mungkin boleh dari Pak Hamdan terlebih dahulu. Objektivitas dalam menulis berita itu sangat penting, diawali dengan sumber berita. Biasanya itu kita diajarkan mulai awal-awal waktu di kampus sampai sekarang, kalau kita memberitakan sesuatu itu harus ada konfirmasi pertama. Kemudian narasumbernya bukan hanya sepihak, harus dua pihak. Kecuali berita-berita itu misalnya kita mengamati bikin tulisan tentang satu pagelaran atau satu pementasan atau satu karya. Itu pun memang bukan kewajiban. Kita harus mencari narasumber lain untuk memberitakan. Kita bisa mengulas melalui esai atau artikel. Tapi kalau berita itu ada kewajiban, berita yang berimbang. Ada wawancara, salah satu sumber, kemudian salah sumber itu diwawancarai kemudian ada pembandingnya. Konfirmasi berita supaya berita itu objektif, seimbang, tidak membawa kepentingan subjektif dari si wartawannya. Nah, untuk hal itu kan ada kode etiknya begitu. Untuk yang lebih menguasai adalah Pak Into itu soal subjektivitas atau objektivitas berita. Bagaimana itu Pak Into? Untuk menjaga objektivitas itu sebetulnya rumusnya adalah wartawan itu tidak boleh percaya begitu saja dengan suatu fakta yang disodorkan orang atau informasi yang disampaikan orang. Jadi sebelum informasi itu diolah jadi berita, wartawan itu menelusuri kredibilitas penyampai fakta sama penyampai informasi. Siapa yang memberikan informasi? Kita harus telusuri latar belakang dia. Kita harus berpikir kenapa orang ini maunya melepas informasi ke kita tentang sesuatu, ya. Kita harus telusuri, dan kita harus telusuri sehingga ditemukan motivasinya apa. Kemudian itu namanya uji kredibilitas narasumber, ya. Kalau saya uji, misalnya ada seseorang menyampaikan jalan rusak antara Sangkulirang ke Berau, tapi yang menyampaikan informasi itu sopir rental yang biasa menjalani rute Samarinda Balikpapan. Jadi saya tidak percaya itu, harus saya tanya lagi. Bapak dapat informasi jalan rusak di kilometer sekian itu dari siapa? Sampai ketemu yang penyampai informasi awal. Jadi kita untuk menjaga objektivitas itu adalah kita telusuri kredibilitas penyampai informasi dan kredibilitas informasi itu sendiri, gitu. Kredibel atau tidak, itu masuk akal apa tidak, dan itu tidak susah. Kemudian untuk menjaga objektivitas itu kalau ada berita itu tentang sesuatu dan di situ ada orang yang saya kenal, saya tidak mau garap berita itu, saya serahkan sama wartawan lain, gitu. Karena tidak nyaman, ya. Kalau kenal memang malah tidak nyaman, ya, tidak nyaman, jadi diserahkan kepada wartawan saya. Saya ada pengalaman yang menarik berkaitan dengan objektivitas berita tadi, yang contoh kasusnya kata Pak Into tadi harus betul-betul narasumbernya kredibel. Jadi pada waktu saya redaktur budaya di Harian Suara Kaltim, tiba-tiba wartawan saya almarhum
Imron Rasadi, lapor Pak, saya dapat berita Shirley Marcelina artis top pada waktu itu. Ini fotonya apa segala macam. Saya senang bukan main. Ayo bikin beritanya ke saya gitu dan sebagainya. Naiklah berita itu, terbitlah besoknya. Oke, sudah sampai tahap terbit ya Pak Ya. ya? Besok waktu terbit berapa jam kemudian datang sekelompok orang yang mengaku paman dalam tanda petik Shirley Marcelina tadi. Ternyata kurang seon orangnya. Orangnya cantik memang, tapi kita terbius dengan kemiripannya. Kita beritakan, kita tidak konfirmasi ulang apa segala macam, langsung saja kita beritakan almarhum Imron Rasadi. Saya suruh wawancara, kebetulan dia lancar cerita tentang karir dalam film dia, berapa film yang dia bintangi dan lain sebagainya. Ternyata menurut keluarganya orang yang kurang sakit. Langsung kita orang stres gitu. Stres itu, pengen jadi artis. Orang Samarinda yang Orang Samarinda. Tapi yang kena tipu bukan hanya almarhum Iya, Imron. saya sendiri. Satu suara Kaltim kena tipu. Almarhum Sofian Masker juga kena tipu sama orang yang sama. Dari mana tuh ngejar juga berita itu. Jadi akhirnya Sebetulnya orang itu orang Samarinda yang lagi stres dan ngaku-ngaku artis, dan dia memang mirip. Cantik memang. Jadi dua harian terbesar di Kaltim, Manuntung dan Suara Kaltim mengejar itu berita. Kami sempat turun beritanya. Nggak tahu yang sempat turun di berita. tetap sama-sama turun ya Pak. sama-sama. Berarti memang itulah tadi ya Karena dicek. klarifikasinya tidak begitu berdalam. Akhirnya Tapi kan agar kita ini berita kusut ini. Karena saking bersemangatnya mengejar berita eksklusif ya Pak. Cuman zaman itu kan alat telekomunikasi kan terbatas juga. Tahun berapa itu? 90-an. 92-an. Ya, jadi Kebetulan Kebetulan wartawannya kalau bukan alhamdulillah, Al-Fatihah buat mereka, dua-duanya telah meninggal dunia. Almarhum Imron Rasadi dan Sofian Masker. Jadi wartawan itu bisa ditipu. bisa juga Wartawan ya, itu kan manusia biasa ya. Bisa juga ditipu orang. Oke, Jadi Pak. jangan bilang wartawan itu tidak bisa ditipu, bisa. Apalagi kalau wartawannya tidak jeli ya, tidak selektif, tidak biasa mengutamakan verifikasi, bisa ditipu. Berarti itu pentingnya untuk Sangat penting. kembali di Verifikasi dan verifikasi ya Pak. sumber berita. Iya, oke. Nah, tadi kan Pak, kita tahu sendiri bahwa jurnalis dan sastra ini sangat erat kaitannya. Nah, kira-kira Pak, dari Bapak sendiri, apa sih sebenarnya hubungan antara jurnalis dan sastra ini, jurnalisme dan sastra ini? Siapa dulu? Dunia Jurnalis. jurnalis. Nah, jadi begini, ada beberapa media yang saya tahu itu Tempo, Kompas, kemudian ada media daerah. Itu kalau dia menulis ada gaya sastrawinya. Jadi ada bahasa-bahasa sastra yang masuk dalam berita, apalagi dalam esai atau artikel atau pojoknya. Dan saya meyakini menurut pengalaman saya dan interaksi saya dengan para wartawan senior, itu sebagian besar wartawan itu berasal dari sastrawan, dari dunia sastra. Sebut saja Gunawan Muhammad, Taufik Ismail, menulis artikel, kemudian beberapa yang lain. Termasuk saya, Pak Sabril Kayanur di Kaltim ini, dan kemudian ada beberapa penulis wartawan yang lain kayak Tatang Binaero, itu menggabungkan antara unsur gaya bahasa media dengan gaya sastranya. Jadi memang kalau tidak salah sih salah satu media di Kaltim ini menyarankan beritanya itu kalau menulis esai atau tulisan panjang itu menggunakan bahasa-bahasa sastra. Makanya kita terkadang kalau melihat tulisan apa itu picture itu yang ada di bawah di halaman depan, itu bahasanya agak-agak menarik karena menggunakan bahasa sastra.
istilah sastrawi dalam jurnalis. Oke, kalau dari Pak Into sendiri? Ya, dalam menulis berita itu kan bisa kita menggunakan macam-macam gaya bahasa ya, termasuk bahasa sastra. Biasanya bahasa sastra ini kita gunakan kalau kita menulis picture ya, picture perjalanan, liputan budaya ya, liputan yang menonjolkan aspek budaya dan demografi ya, itu bahasa sastra kita gunakan. Kemudian bahasa sastra ini kan bahasa yang halus ya, bahasa yang tidak langsung menohok ya. Dan itu diperlukan di budaya timur, itu diperlukan bagaimana kita menyampaikan dalam kalimat yang sangat halus ya, tentang sesuatu. Untuk protes juga bisa. Gaya bahasa sastra itu untuk protes bagus. Itu sering digunakan oleh pengunjuk rasa di Solo atau di Jogja. Dia bahasanya sangat halus, bukan mengepalkan tangan, tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang sangat menyentuh perasaan. Dan wartawan perlu belajar itu. Saya sebetulnya dari sekolah, saya SMA saya jurusan bahasa. Jurusan bahasa, dan sampai sekarang saya tidak pernah kesulitan menerima aneka macam gaya bahasa wartawan menulis. Dan itu diperlukan sebetulnya. Itu yang saya contohkan tadi, misalnya Gunawan Muhammad dalam catatan pinggir Tempo, atau Karni Ilyas pada waktu di Forum Keadilan. Itu bahasa sastranya kental sekali dalam tulisan, dalam artikel, kolom mereka itu. Kalau kita sekali membaca, itu terkadang tidak memahami. Betul kata Pak Into tadi, bahasa-bahasa yang punya bahasa sastrawi dalam kolom-kolom tersebut itu bisa dengan penuh, bisa menyampaikan kritik yang tanpa biasa, kalau tulisan biasa kan menampar, ini mencubit gitu. Nah ini sastra tapi cukup itu nilai sastra itu dimasukkan dalam gaya bahasa. Cuma kalau dibuat straight news, bahasa-bahasa sastra tadi kadang-kadang kurang dimarahi redaktur. Saya pernah ngantur kalau kamu gini, sudah poinnya straight aja. Wah, gitu. Jadi memang penempatannya kalau gaya bahasa sastra itu digunakan untuk opini, picture atau opini. Misalnya untuk menggambarkan kehidupan masyarakat miskin, kan kita harus menggunakan bahasa yang halus ya. Kita tetap ke publik bisa menggambarkan, tapi si miskin ini tidak tersinggung gitu. Itu. Oke, saudara. Nah, tadi kita sudah membahas terkait jurnalisme dan sastra kaitannya, dan juga bagaimana sih objektivitas dalam penulisan berita. Semakin lama semakin menarik karena narasumber kita merupakan orang-orang yang mempunyai pengalaman yang sangat dalam dan tentunya juga mempunyai teori yang sangat cukup. Oleh karena itu, saudara, tetap di Sapa Kaltim. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah yang satu ini. Selamat pagi saudara, kembali lagi pada program Sapa Kaltim bersama dua narasumber kami yang luar biasa. Nah, tadi kita sudah membahas terkait jurnalisme dan sastra, terkait juga objektivitasnya. Nah, sekarang nih Pak, kita akan membahas, kemarin kan sempat ya ada rame-rame di media sosial yang viral terkait ajudan seorang pejabat, yaitu kepala daerah Gubernur Kalimantan Timur yang mengintimidasi wartawan. Nah, kira-kira dari pandangan Bapak, dari Pak Hamdi dan Pak Into sendiri, kira-kira seperti apa tuh Pak terkait kasus tersebut? Kalau penjelasan pertemuan mereka tadi malam ya, itu Ibu Senja itu statusnya adalah sekretaris pribadi gubernur.
Dan apa yang dilontarkannya seperti menyebut tandai-tandai itu jelas konotasinya adalah dimaksudkan untuk mengintimidasi wartawan maupun media wartawannya. Dan saya telusuri itu Ibu Senja ini tidak punya background di pemerintahan sipil. Itu kata dia pernah jadi translator ya di militer ya. Pelatih. Nah, penterjemah ya. Apakah penterjemah disumpah atau tidak, saya tidak tahu juga. Tapi itu suatu kejadian yang cukup mengejutkan saya sebagai wartawan yang sudah bekerja di dunia jurnalistik 35 tahun. Itu buat saya kejutan juga dan termasuk aneh. Tapi itu bisa kita terima karena gubernurnya juga baru kan, dan gubernur ini membawa sekretaris pribadi, kemudian punya ajudan baru ya, ajudannya ada mungkin dari polisi atau dari tentara. Itu biasa terjadi, tapi yang luar biasa itu tandai-tandai mungkin sekedar membatasi tidak ada masalah. Tapi ketika dia mengucapkan tandai-tandai itu saya termasuk keberatan itu kan. Karena apa? Karena yang diinginkan wartawan ini sebetulnya pertanyaan sederhana. Wartawan kan waktu itu bertanya, kenapa Bapak tidak hadir di sidang di rapat paripurna DPRD? Sebetulnya jawabannya sederhana saja, karena saat itu semua orang tahu ya, gubernur sedang mengikuti kegiatan bersama presiden, launching Koperasi Merah Putih kan. Kemudian di Karangpaci ada rapat paripurna. Nah, hari itu posisi saya ada di Karangpaci di DPRD Kaltim. Dan itu di DPRD Kaltim rapat paripurna tetap berjalan. Gubernur diwakili oleh staf ahlinya. Kemudian sebetulnya yang mempertanyakan ketidakhadiran gubernur itu juga saudaranya gubernur. Ibu apa itu? Ibu apa? Syariatul Mas'ud, ya kan? Saudaranya juga yang mimpin sidang rapat paripurna kakaknya sendiri. Masa mereka tidak saling tahu kemana gubernur? Jadi lucu itu nah. Jadi lucu juga. Dan itu bukan pertama kalinya saudaranya Rudi Mas'ud memprotes ketidakhadirannya. Sepanjang catatan saya ya, sepanjang catatan Niaga Asia wartawan saya, itu hanya 2 orang. Sudah ada 2 orang yang mempertanyakan betapa seringnya gubernur tidak hadir dalam rapat paripurna. Yang pertama Makmur ya, yang kedua ibu yang saudaranya gubernur 2 kali. Dan di dalam pemerintahan itu biasa saja sebetulnya. Jadi sebetulnya Ibu Senja ini cukup menjawab Bapak Gubernur tidak bisa hadir di rapat paripurna karena harus menghadiri kegiatan bersama gubernur. Kemudian kalau ada pertanyaan lain, cukup dia bilang Bapak Gubernur ini sudah melakukan kegiatan dari jam 7:30 pagi. Nah, ini sudah sore, belum istirahat, belum makan siang. Mohon teman-teman wartawan ya, disimpan dulu pertanyaannya, nanti besok ketemu bisa dilanjutkan. Berarti hanya pemilihan jawaban saja pemilihan ya, Pak, diksinya yang tidak tepat. Jadi orang sekitar gubernur itu harus pintar menggunakan diksi, karena dia bersentuhan tiap hari dengan wartawan. Wartawan itu diundang tidak diundang ke kantor gubernur dia akan datang. Karena gubernur ini bukan direktur perusahaan pribadi, tapi dia sudah jadi seorang gubernur. Wartawan wajib mengontrol gubernur. Jadi diundang tidak diundang gubernur, wartawan berhak masuk ke kantor gubernur itu. Apakah pakai sandal, pakai sepatu, kan? Nah, kalau dari Pak Hamdi sendiri gimana pandangannya Pak? Kejadian atau kasus dalam tanda petik itu ya, saya menganggap itu menandai bahwa di pemerintahan provinsi itu punya
permasalahan dalam komunikasi. Itu tidak akan terjadi hal seperti itu, ada kalimat ditandai dan kemudian ada pencegahan wartawan ketika doorstop untuk jangan mempertanyakan yang lain. Saya pikir itu bisa diatasi kalau tim komunikasi dari gubernur dan wakilnya serta pemerintah provinsi itu jalan. Contoh yang paling mudah, terkadang kan tidak memfungsikan. Kan saya tidak tahu apa sekarang ada juru bicara gubernur itu atau wagub. Dulu kan istilahnya ada di humas, di protokol. Sekarang apa di admin yang menjadi tanggung jawab hal yang berkaitan dengan biro admin, maksudnya administrasi pemerintah yang bertanggung jawab masalah komunikasi, menata komunikasi dengan wartawan. Kalau zaman kami dulu, beberapa gubernur ada juru bicara, ada tempat wartawan ngumpul tiap hari, ada komunikasi yang baik dengan biro humas. Tapi sekarang, 2 periode sekarang, periodenya Pak Isran saya akui lemah juga komunikasinya. Sampai periode Masud dan Seno Aji juga lemah. Akibatnya muncul beberapa jawaban-jawaban dari pimpinan dari gubernur itu blunder, saya anggap. Beberapa kasus ditanya ketika tentang banjir Balikpapan, ngalor ngidul, akhirnya viral. Ditanyakan semburan di Sanga-Sanga, juga tidak jelas jawaban dari gubernur, viral. Ini tidak akan terjadi kalau ada tim komunikasi atau jubir yang pandai mengelola berita-berita tersebut sehingga tidak mengarah ke blunder atau ke efek negatif dan bahkan viral. Terkait berita-berita yang tersebut, sampai terakhir viral tentang hal Aspri bilang ditandai. Karena kelemahan. Itu harus ada perbaikan dari pemerintah provinsi. Jadi itu tadi saran yang bisa Bapak berikan betul. Untuk saya bersemangat karena saya menganggap ini seamati memang itu kelemahan mendasar. Jadi asal hambus gubernur akhirnya jadi persoalan. Jadi Asprinya juga nggak karuan. Jadi begini deh. Sebetulnya wartawan punya hak bertanya. Narasumber juga punya hak untuk menunda menjawab, ya, tidak menjawab langsung atau menunda. Bahkan di kode etik diatur, malah berita yang sudah siap tayang pun kalau narasumber minta ditunda, namanya istilahnya embargo, itu kita harus penuhi. Sekarang ini kan ada perubahan besar dalam 10 tahun terakhir, ya. Sejak adanya digitalisasi internet segala macam, ada perubahan fungsi biro humas, ya. Dulu biro humas itu kerjanya melayani wartawan. Sekarang sejak digitalisasi dia bikin media sendiri, dia melayani dirinya sendiri. Jadi wartawan ini tidak dilayaninya, minta foto tidak bisa, minta tambahan penjelasan teknis tidak ada. Maaf ya Pak, saya paham Bapak perlu berita, tapi saya makan dulu ya. Atau kalau pertanyaan wartawan itu sangat rumit, pertanyaannya saya catat dulu ya, nanti saya komunikasikan dengan staf-staf teknis yang menangani masalah. Bisa. Berarti itu tadi untuk masalah komunikasi dan hal yang dikoreksi ya Pak terkait komunikasinya. Tata kelola komunikasi. Ada lagi satu masalah di kantor gubernur. Wartawan tidak punya tempat, jadi wartawan mau duduk di dekat pot bunga, dekat pintu masuk. Dekat dia parkir merokok, dibilang mengganggu estetika, ya kan? Wartawan ganggu estetika. Tapi dia sendiri tidak menempatkan wartawan pada ruangan tertentu. Berarti perlu. Saya punya niat ketemu sama gubernur, sama kepala biro. Kalau itu rapatnya tertutup, ya, wartawan kan tidak boleh masuk. Seharusnya wartawan ini ditempatkan di ruangan tertentu, ya. Setelah rapat harus ada orang pemerintah yang menjelaskan tentang apa yang dibahas dalam rapat tadi. Bukan doorstop itu sebetulnya bukan cara mendapatkan berita yang bagus. Saya tidak pernah doorstop orang.
Karena doorstop itu kan waktunya sangat terbatas. Belum tentu narasumber ini paham dengan apa maksud dan tujuan saya bertanya, itu bisa jadi tidak paham Iya, dia. oke. Seperti itu. Berarti memang perlu ada saran maupun Iya, perbaikan iya, mekanisme-mekanisme yang terjadi di kantor gubernur iya. dengan para wartawan berkaitan Iya. dengan komunikasi. Berkaitan dengan Apa isi RPJMD masuk itu juga harus dijelaskan ke wartawan supaya wartawan tahu. Tahun 90-an, tahun 2000 Iya. ada ruangan kita Iya. disiapkan. Tapi sekarang jumlah wartawan ya banyak juga. Iya, jumlahnya Bisa juga satu cukup bioskop. banyak ya. Kalau dulu kita banyak 10-20 orang satu ruangan. Itu sudah gabungan wartawan media nasional sama wartawan daerah. Oke, baik Oke. Pak. Nah, mungkin terakhir nih Pak, kira-kira kalau dari Bapak sendiri apa sih yang perlu diperbaiki di dalam industri jurnalisme yang ada di Indonesia saat ini dan apa sih harapan Bapak untuk kedepannya? Seperti itu. Silakan Pak dari Banyak yang harus diperbaiki. Pak Hamdi. Pertama kan kualitas Yang SDM, penting-penting. kualitas SDM wartawannya. Oke. Seperti kata Pak Into tadi, sebenarnya Pak Into itu nyindir wartawan juga. Wartawan rokok waktu ketemu narasumber, pakai sendal, pakai baju yang 2-3 hari tidak diganti. Pokoknya penampilan jinnya sobek dan lain sebagainya. Itu salah satu peningkatan kualitas Sumber daya manusia dalam artian fisik. Ya. Sementara dalam pengertian kecerdasan itu pasti wajib itu. Banyak-banyak membaca begitu. Jangan seperti katak dalam tempurung. Kita kan merasa sudah pintar nih, merasa hebat sudah, tapi kita tidak mau belajar. Padahal dunia jurnalis itu sangat pesat perkembangannya. Kemudian satu hal, dulu media konvensional kayak cetakan apa segala macam merajalela, sekarang online. Ini kita harus waspada juga. Jangan-jangan nanti media online, media sosial dan sebagainya ada berganti rupa begitu. Saya kira itu. Oke. Kalau Pak Into sendiri? Ya, industri pers ini sekarang ya sebetulnya sedang mencari bentuk kembali ya, karena dia sedang berada antara media konvensional dengan media medsos ya, media sosial dan digitalisasi. Kelihatannya saya cenderung industri pers ini tetap beralih ke teknologi tinggi ya, kemudian tetap mempertahankan ciri khasnya. Ciri khas media konvensional itu adalah akurasi dan kelengkapan beritanya. Kalau sepanjang media konvensional, media mainstream ini mampu mempertahankan kelebihannya dalam menghimpun informasi lebih lengkap dan tidak terburu-buru, lebih lengkap lah ya, dan mengutamakan klarifikasi, dia akan unggul dari media apapun. Dari media sosial akan unggul. Media sosial itu kan cuman melepas informasi aja yang belum diverifikasi kan. Kalau media konvensional kan melepas informasi setelah melakukan verifikasi, tapi media sosial tidak kan. Cuman sekarang ini yang mungkin ini sifatnya sementara ya. Sepertinya media mainstream ini juga larut dengan aliran podcast seperti podcast. Aku bilang itu sementara itu. Karena larut dengan gimmick gitu, bagai gimmick, bagaimana mendapatkan clickbait yang banyak kan, tapi itu sementara, itu nanti akan kembali ke asalnya, yakni mengutamakan akurasi, verifikasi dan kelengkapan berita. Sepanjang itu dipertahankan, media mainstream ini tidak akan tumbang. Dia akan punya pembaca terus. Oke, baik saudara, itulah tadi beberapa hal yang menjadi saran dari Pak Hamdani dan Pak Into untuk media industri jurnalis ke depannya dan juga harapan ke depannya. Kami ucapkan kepada kedua narasumber kita
pada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak atas wawasan yang telah dibagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak muda yang ingin terjun di dunia jurnalisme dan sastra nih. Kami ucapkan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah, pemirsa Sapa Kaltim yang sudah menyaksikan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Semoga kita tetap menyaksikan episode Sapa Kaltim yang lebih menarik lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.